Baru 2 bulan bekerja sebagai pegayuh beca di kota Ambon, Rasilu tertimpa musibah. Saat itu viral informasi beca Rasilu diserempet dari arah belakang oleh sebuah mobil yang tengah melaju kencang. Punya niat dari itu pikir sekolah SMA jauh, bagaimana mau mendaftar SMA kalau bapak ada di penjara. Saya bilang berdoa nonton bapak itu keluar. Ya pemirsa, inilah video yang sempat viral dari Rasilu, di mana Rasilu ini adalah seorang tukang becak yang sudah mengayuh becaknya selama 2 bulan dan bekerja di kota Ambon. Pada saat itu ia tertimpa musibah yang mengakibatkan Rasilu dan sang penumpang yang saat itu menaiki becaknya yang bernama Mariam ini harus terjungkal dari becak. Dan sang penumpang Mariam sempat dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong. Penumpang dari Rasilu ini akhirnya meninggal dunia. Dan nasib Rasilu pun saat ini berubah setelah divonis bersalah dan harus menjalani hukuman selama 18 bulan penjara. Akibat vonis ini, Rasilu pun harus berpisah dengan istri dan kelima anaknya. Pikir sekolah SMA jauh, bagaimana mau mendaftar SMA kalau bapak ada di penjara. Saya bilang berdoa nonton bapak itu keluar. Dan pemirsa, lalu sebenarnya bagaimana kronologi kejadian sehingga Rasilu ini dinyatakan bersalah? Apa saja sebenarnya fakta-fakta yang ditemukan di lapangan? Kita akan tanyakan langsung kepada Kabid Humas Polda Maluku yang sudah bergabung bersama kami di Kabar Siang melalui sambungan telepon Kombes Pol Muhammad Rum Ohoirat. Selamat siang Pak Rum Ohoirat. Selamat siang Pak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Rum, sebenarnya fakta-fakta di lapangan ini seperti apa Pak? Apakah benar memang becak dari Pak Rasilu ini menjadi korban tabrak lari kemudian menyebabkan becak dan penumpangnya jatuh sehingga penumpangnya juga meninggal dunia Pak Rum? Oke, jadi saya jelaskan ini berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan pada saat penyidikan dan fakta-fakta yang disampaikan di depan sidang. Ya. Jadi dalam perkara ini ada 2 orang yang memberikan keterangan sebagai saksi, yaitu satu yang pertama Ali Alaidrus yang ketika kejadian yang bersangkutan berada di TKP dan melihat langsung kejadian tersebut. Kemudian kesaksian yang kedua adalah Noviska alias Novi. Ini merupakan ponakan daripada korban Mariam Latanda. Novi ini bersama dengan Mariam pada saat itu menumpang becak yang hendak ke rumah sakit tentara untuk berobat. Jadi Mariam Latanda ini sebelumnya adalah yang bersangkutan adalah sakit, kemudian bersama dengan ponakannya Novita menumpang becak untuk menuju rumah sakit tentara. Namun sampai di Jalan Sultan Bapulah ketika kondisi jalan ada sedikit menurun dan kecepatan becak ini agak cukup tinggi. Ketika itu ini becak ini dia mengambil jalan kiri, seharusnya dia berada pada posisi kanan. Oleh karena penumpangnya menyampaikan bang harus jalur kanan, sehingga dia berbelok ke kanan. Ketika dia berbelok ke kanan, di kanan ada mobil yang lewat dan dia langsung si abang becak ini Rasilu ini kemudian memutar becaknya ke arah kiri. Dan ketika itu becaknya terbalik. Berdasarkan keterangan yang ada di TKP maupun keterangan si Novi yang ikut bersama di dalam becak dan juga keterangan dari saudara Rasilu sebagai pelaku ini, itu tidak pernah terjadi adanya senggolan antara becak dan mobil. Itu keterangan itu disampaikan ketika penyidikan maupun ketika di depan sidang. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa tidak pernah terjadi senggolan antara mobil dengan becak. Dan mereka mengakui bahwa itu adalah kecelakaan tunggal. Kemudian berita yang berkembang bahwa adanya senggolan, saya tidak tahu bahwa itu berita dari mana. Tapi yang jelasnya kita polisi tetap berdasarkan fakta-fakta yang kita temukan pada saat penyidikan, maupun keterangan yang disampaikan di depan pengadilan. Iya.
Pak Arum, ini artinya Pak Rasilu ini mengetahui benar ya bahwa ia berada di jalur yang seharusnya tidak dilaluinya. Betul, berdasarkan keterangan di BAP yang bersangkutan menyatakan bahwa seharusnya pada saat itu yang bersangkutan di arah kiri, kemudian diarahkan oleh penumpang ke arah kanan, sehingga dia berbelok ke kanan, dan ketika itu tiba-tiba mobil itu lewat, satu mobil Avanza yang lewat, dan tidak pernah terjadi senggolan antara becak dengan mobil Avanza yang lewat tersebut. Iya. Sejauh ini bagaimana informasi mengenai kan kedua keluarga ini juga sudah sepakat berdamai Pak pada saat itu dan proses hukum tetap dilanjutkan? Oke, perlu kami jelaskan bahwa ketika peristiwa ini terjadi, ini merupakan pidana murni, kemudian dilakukan penyidikan oleh anggota. Dan ketika itu keluarga daripada korban Maryam ini juga mendorong untuk proses ini tetap dilanjutkan. Ketika SPDP sudah dikirim ke kejaksaan dan berkas sudah dikirim ke kejaksaan, kemudian mereka melakukan perdamaian. Dan perdamaian ini kemudian kita lampirkan sebagai di dalam berkas. Di dalam berkas, dan perlu diketahui bahwa ini merupakan pidana murni gitu. Baik. Dan ya. Baik, terima kasih Pak Kabid Humas Polda Maluku, Bapak Kombes Pol Muhammad Rum Ohoirat sudah bergabung bersama kami dan memberikan informasi di Kabar Siang. Terima kasih Pak.